Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil dari diskusi di kelompok kami tentang materi transformasi linear. Dengan saya, Putri Wulandari dengan NIM A1C224057. Baiklah, transformasi linear. Dalam bagian ini kita mulai mempelajari fungsi bernilai vektor dari sebuah peubah vektor, yakni fungsi yang berbentuk W sama dengan F dalam kurung V, di mana baik peubah bebas V maupun peubah tak bebas W adalah vektor. Jika V dan W adalah ruang vektor dan F adalah sebuah fungsi yang mengasosiasikan vektor unik di W dengan setiap vektor terletak di V, maka kita katakan V memetakan mohon maaf, F memetakan V ke dalam W dan kita tuliskan dapat teman-teman lihat seperti ini. Oke, jika F mengasosiasikan vektor W dengan vektor V, maka kita tuliskan W sama dengan F dalam kurung V. Dan kita katakan bahwa W adalah bayangan dan V di bawah F. Ruang vektor V dinamakan domain F. Kemudian untuk melukiskannya, jika X, Y adalah sebuah vektor di ruang dua dimensi, maka rumusnya adalah FV sama dengan X, X ditambah Y, X dikurang Y. Nah, jika F memetakan V ke dalam W adalah sebuah fungsi dari ruang vektor ke dalam ruang vektor W, maka F kita namakan transformasi linear. Jika F di F dalam kurung U ditambah V sama dengan FU ditambah FV. Untuk semua vektor U dan V di V. Yang kedua, FKU sama dengan KF dalam kurung U. Untuk semua vektor U di dalam dan semua skalar K. Nah, untuk selanjutnya, transformasi linear pada contoh-contoh ini kita namakan perputaran ruang dua dimensi melalui sudut theta. Nah, contoh tiga, misalkan V dan W adalah sebarang dua vektor, pemetaan T memetakan V ke dalam W, sehingga TV untuk setiap V di V adalah sebuah transformasi linear yang kita namakan transformasi nol. Untuk melihat bahwa T linear, perhatikan bahwa, teman-teman perhatikan, T dalam kurung U ditambah V sama dengan 0, TU sama dengan 0, TV sama dengan 0, dan T dalam kurung KU sama dengan 0. Maka T dalam kurung U tambah V sama dengan TU ditambah TV dan TKU sama dengan KT dalam kurung U. Oke, selanjutnya. Sebagai kasus dari contoh sebelumnya, misalkan V sama dengan ruang tiga dimensi mempunyai hasil kali dalam Euclides vektor-vektor W1 sama dengan 1,0,0 dan W2 0,1,0 membentuk sebuah basis ortonormal untuk bidang XY. Jadi, jika V sama dengan X, Y, Z adalah sebarang vektor di ruang tiga dimensi, maka proyeksi ortogonal dari ruang tiga dimensi pada bidang XY diberikan oleh TV sama dengan kali dalam V, W1 dikali W1 ditambah kali dalam V, W2 dikali W2 sama dengan X dalam kurung 1,0,0 kemudian Y dikali 0,1,0 sama dengan X, Y, 0. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh orang selanjutnya. Kenalkan, nama saya Rizka Kurniawati dengan NIM A1C224059. Di sini saya menjelaskan sifat transformasi linear, kernel, dan jangkauan. Nah, pada bagian ini kita mengembangkan beberapa sifat dasar transformasi linear. Khususnya ini kita memperlihatkan bahwa sekali bayangan vektor basis di bawah transformasi linear telah diketahui, maka kita mungkin mencari bayangan vektor yang selebihnya dalam ruang tersebut. Teorema yang pertama, jika T memetakan V dalam V adalah transformasi linear, maka
T 0 sama dengan 0, T min V sama dengan min T kali V untuk semua V di V, T V dikurang W sama dengan T kali V untuk semua V dan W di V. Pembuktiannya, misalkan V adalah sebarang vektor di V, maka karena 0V sama dengan 0, maka kita peroleh T 0 sama dengan T, 0V sama dengan 0, T, V sama dengan 0. Ini pembuktian yang A. Kemudian juga T min V sama dengan T min 1V sama dengan min 1T, V dikurang TV yang membuktikan B. Kemudian V dikurang W sama dengan V ditambah min 1W jadi TV dikurang W sama dengan T V ditambah min 1W sama dengan T V ditambah min 1 TW sama dengan TV dikurang TW. Masuk ke definisi, jika T memetakan V ke dalam W adalah transformasi linear, maka himpunan vektor di V yang dipetakan T ke dalam nol kita namakan kernel atau ruang nol dari T. Himpunan tersebut dinyatakan oleh kernel T. Himpunan semua vektor di W yang merupakan bayangan di bawah T dari paling sedikit satu vektor di V kita namakan jangkauan dari T. Himpunan tersebut dinyatakan oleh RT. Contohnya nggak ya? Kemudian teorema yang kedua, jika T memetakan V ke dalam W adalah transformasi linear, maka A. Kernel dari T adalah subruang dari V, kemudian yang B. Jangkauan dari T adalah subruang dari W. Pembuktiannya, untuk memperlihatkan bahwa kernel T adalah subruang, maka kita harus memperlihatkan bahwa kernel T tersebut tertutup di bawah pertambahan dan perkalian skalar. Misalkan V1 dan V2 adalah vektor-vektor dalam kernel T, dan misalkan K adalah sebarang skalar, maka T dikali V ditambah V2 sama dengan T V1 ditambah T V2 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sehingga V1 ditambah V2 berada dalam kernel T. Juga untuk T dikali K V1 sama dengan KT dikali V1 sama dengan K 0 sama dengan 0. Sehingga KV1 berada dalam kernel T. Kemudian yang B, misalkan W1 dan W2 adalah vektor dalam jangkauan T, untuk membuktikan bagian ini, maka kita harus memperlihatkan bahwa W1 ditambah W2 dan KW1 berada dalam jangkauan T. Untuk sebarang skalar K, yaitu kita harus mencari vektor A dan B di V, sehingga TA sama dengan W1 ditambah W2 dan TB sama dengan KW1. Karena W1 dan W2 berada dalam jangkauan T, maka ada vektor A1 dan A2 dalam V, sehingga TA1 sama dengan W1 dan TA2 sama dengan W2. Kita misalkan A sama dengan A1 ditambah A2 dan B sama dengan K1, KA1, maka TA sama dengan TA1 ditambah A2 sama dengan TA1 ditambah TA2 sama dengan W1 ditambah W2. Dan TB sama dengan TKA1 sama dengan KTA1 sama dengan KW1. Nah, itu dia melengkapi bukti tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Wiza Umini dengan NIM A1C224088. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Jika T adalah transport linear dari V yang memetakan W, maka dimensi jangkauan dari T dinamakan rank T, dan dimensi kernel dinamakan nulitas T. Untuk contoh, misalkan T adalah transformasi linear dari R kuadrat memetakan R kuadrat adalah perpindahan dari R kuadrat melalui sudut V per 4. Jelaslah bahwa jangkauan T secara geometris semuanya adalah R kuadrat dan kernel T adalah himpunan 0, maka T mempunyai rank sama dengan 2 dan nulitas sama dengan 0. Untuk contoh berikutnya,
Misalkan T adalah transformasi linear dari Rn memetakan Rm adalah perkalian oleh sebuah matriks A yang berukuran M kali N. Maka jangkauan T adalah ruang kolom dari A. Kernel T adalah ruang pemecahan AX sama dengan 0. Jadi, rank T sama dengan dim DIM dikali ruang kolom A sama dengan rank A. Terus nulitas T sama dengan DIM dikali ruang pemecahan AX sama dengan 0. Nah, selanjutnya teorema ketiga, yaitu teorema dimensi, menyatakan jika T adalah transformasi linear dari V yang memetakan W adalah transformasi linear dari ruang vektor V yang berdimensi N kepada sebuah ruang vektor W, maka rank dari T ditambah nulitas dari T sama dengan N. Untuk contoh, rank A ditambah DIM dikali ruang pemecahan AX sama dengan 0 sama dengan N. Jadi kita dari contoh ini kita mempunyai teorema berikut. Jika A adalah matriks M kali N, maka dimensi ruang pemecahan dari AX sama dengan 0 adalah N kali rank A. Nah, untuk pertanyaannya, karena sistem linear homogen AX sama dengan 0 harus konsisten, berikutnya dari teorema 18 bagian 4.6 bahwa rank matriks A sama dengan jumlah parameter dalam pemecahan AX sama dengan 0. Dengan menggabungkan hasil ini dengan teorema 4, selanjutnya yang mengacu pada ruang pemecahan AX sama dengan 0 akan sama dengan jumlah kolom A kurang jumlah parameter dalam pemecahan AX sama dengan 0. Untuk contoh, di sini terdapat 4 persamaan, 2x1 tambah 2x2 kurang x3 tambah x5 sama dengan 0 dan seterusnya. Maka kita ubah dalam bentuk matriks menjadi matriks ordo 5 kali 4. Nah, matriks ini mempunyai 5 kolom, maka jelaslah dari teorema 4 bahwa rank dari A harus memenuhi 2 sama dengan 5 dikurang rank A, sehingga didapatlah rank A sama dengan 3. Selanjutnya, yang C, transformasi linear dari Rn ke Rm, geometri transformasi linear dari R kuadrat ke R kuadrat. Pada bagian ini kita menelaah transformasi linear dari Rn ke Rm dan mendapatkan sifat-sifat geometri dari transformasi linear dari R kuadrat ke R kuadrat. Mula-mula kita akan memperlihatkan bahwa setiap transformasi linear dari Rn ke Rm adalah transformasi matrik. Lebih tepat lagi, kita akan memperlihatkan bahwa jika T adalah transformasi linear dari Rn yang memetakan Rm adalah sebarang transformasi linear, maka kita dapat mencari sebuah matriks A yang berukuran M kali N, sehingga T adalah perkalian oleh A untuk melihat ini. Misalkan E1, E2 sampai En adalah basis baku untuk Rn, dan misalkan A adalah matriks M kali N yang mempunyai T, E1, TE2 sampai TEN. Sebagai vektor-vektor kolomnya, kita akan menganggap dalam bagian ini bahwa semua vektor dinyatakan dalam notasi matriks. Misalnya, jika T adalah transformasi linear dari R kuadrat yang memetakan ke R kuadrat diberikan oleh transformasi T dikali matriks X1, X2 sama dengan matriks X1 ditambah 2X2, X1 dikurang X2. Maka transformasi linear E1 sama dengan T dikali matriks 10 sama dengan matriks 11. Dan transport E2 sama dengan transport dikali matriks 01 sama dengan matriks 2 min 1. Jadi A sama dengan matriks 1, 2, dan 1 min 1. Nah, secara lebih umum, maka matriksnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk teorema A, jika T adalah transformasi linear
Rn yang memetakan ke Rm adalah transformasi linear jika E1, E2, sampai En adalah basis baku untuk R pangkat N, maka T adalah perkalian oleh A, di mana A adalah matriks yang menghasilkan vektor kolom T E1, TE2, sampai TEN. Nah, untuk contoh, carilah matriks baku untuk transformasi T R3 yang memetakan ke R4 yang didefinisikan oleh T dikali matriks X1, X2, X3 sama dengan matriks X1 tambah X2, X1 tambah X2, X3, dan X1. Nah, untuk pemecahan, untuk transformasi S1 sama dengan T dikali matriks 100 sama dengan menjadi matriks baris 1 kolom 4 1101. Untuk TE2 sama dengan hasilnya menjadi matriks 1-100. Untuk yang E3 hasilnya 0010. Dengan menggunakan TE1, TE2, dan TE3 sebagai vektor-vektor kolom, maka kita dapatkan matriks 3 kali 4. Selanjutnya untuk contoh 20, misalkan T adalah transformasi linear dari Nn yang memetakan ke Rm adalah perkalian oleh matriks A, maka carilah matriks baku untuk T. Untuk pemecahannya, vektor-vektor TE1, TE2, sampai TEN adalah vektor-vektor kolom yang berurutan dari A. Misalnya, T, TE1 sama dengan AE1 sama dengan A sama dengan matriks matriks 4 kali 4 dikali dengan matriks ini menghasilkan matriks ini. Jadi matriks baku untuk T adalah TE1, TE2, sampai TEN sama dengan 4. Baiklah, perkenalkan nama saya Desi Hayana dengan NIM A1C224050. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan contoh soal dari teman saya, yaitu contoh 20. Matriks seberang A yang berukuran M dikali N dapat ditinjau sebagai matriks baku untuk transformasi linear yang memetakan basis baku bagi Rn ke dalam vektor-vektor kolom dari A. Jadi A matriks 1 min 2 1 3 4 6 adalah matriks baku untuk transformasi linear dari R3 ke R2 yang memetakan E1, E2, dan E3 secara berurutan ke dalam 1, 3, min 2, 4, 1, 6. Nah, jika P adalah transformasi linear, R2 ke R2 adalah transformasi seperti itu, dan A sama dengan matriks ABCD adalah matriks baku untuk P, maka T XY sama dengan matriks ABCD dikali XY sama dengan AX ditambah BY, CX ditambah DY. Nah, ada dua tafsiran geometrik dari rumus ini yang sama baiknya, yang dapat ditinjau melalui entry-entry dalam matriks-matriks XY dan AX plus BY, CX plus DY. Nah, ini adalah gambar T memetakan vektor ke vektor dan T memetakan titik ke titik. Kemudian contoh berikutnya, contoh 21, misalkan T adalah transformasi R2 ke R2, adalah transformasi linear yang memetakan masing-masing titik ke dalam bayangan simetriknya, terdapat sumbu Y. Carilah matriks baku untuk T. Nah, ini adalah gambarnya. Untuk penyelesaiannya, TE1 sama dengan T10 sama dengan min 10, TE2-nya sama dengan T01 sama dengan 01. Dengan menggunakan TE1 dan TE2 sebagai vektor-vektor kolom, akan kita dapatkan matriks baku A sama dengan matriks min 1001. Nah, untuk pemeriksaannya, maka
matriks min 1, 0, 0, 1 dikali XY sama dengan min X dan Y. Sehingga perkalian oleh A akan memetakan titik X, Y ke dalam bayangan simetriknya, min X, Y terhadap sumbu Y. Nah, untuk perputaran atau rotasi, jika T adalah R2 ke R2 untuk masing-masing titik dalam bidang terhadap titik asal melalui sudut θ, maka dari contoh sebelumnya didapatkan bahwa matriks baku untuk T adalah matriks cos θ min sin θ, cos θ. Nah, dengan mengikuti metode dari contoh 21 tadi, kita harus mampu memperlihatkan bahwa matriks baku untuk transformasi-transformasi ini adalah refleksi terhadap sumbu Y min 1, 0, 0, 1. Refleksi terhadap sumbu X 1, 0, 0, min 1. Refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X matriks 0, 1, 1, 0. Ekspansi dan kompresi. Jika koordinat X dari masing-masing titik pada bidang dikalikan dengan konstanta K yang positif, maka efeknya adalah memperluas atau mengkompresi masing-masing gambar bidang dalam arah X. Jika K besar dari 0 dan kurang dari 1, maka hasilnya adalah kompresi. Dan jika K lebih besar dari 1, maka hasilnya adalah ekspansi. Kita namakan transformasi yang seperti itu ekspansi atau kompresi dalam arah X dengan faktor K. Demikian juga, jika koordinat Y dari masing-masing titik dikalikan dengan konstanta K positif, maka kita dapatkan sebuah ekspansi atau kompresi dalam arah Y dengan faktor K. Nah, dapat diperlihatkan bahwa ekspansi dan kompresi sepanjang sumbu-sumbu koordinat adalah transformasi linear. Kemudian sebuah geseran dalam arah Y dengan faktor K adalah transformasi yang menggerakkan masing-masing titik X, Y sejajar dengan sumbu Y sebanyak Kx menuju kedudukan yang baru X, Y ditambah Kx. Di bawah transformasi itu, maka titik-titik pada sumbu X tidak digerakkan dan titik-titik yang lebih jauh dari sumbu Y bergerak sejarak yang lebih besar dari titik-titik yang lebih dekat ke sumbu Y tersebut. Dapat diperlihatkan bahwa geseran adalah transformasi linier jika T adalah transformasi R2 ke R2. Geseran dengan faktor K yang mengarah X, maka TE1 sama dengan T, 1, 0 sama dengan matriks 1, 0, TE2 sama dengan T01 sama dengan matriks K1. Sehingga matriks baku untuk T adalah matriks 1, 0, K1. Demikian juga matriks baku untuk geseran dalam arah Y dengan faktor K adalah matriks 1K, 0, 1. Lanjut ke contoh 22, misalkan bahwa bidang tersebut diputar melalui sudut θ dan kemudian dipengaruhi oleh geseran yang faktornya K dalam arah X. Carilah transformasi matriks tunggal yang menghasilkan efek yang sama seperti kedua transformasi yang berurutan tersebut. Untuk penyelesaiannya, di bawah perputaran, titik X, Y ditransformasikan ke dalam titik X aksen, Y aksen dengan koordinat yang diberikan oleh matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks cos θ min sin θ cos θ dikali dengan matriks XY. Nah, di bawah geseran titik X aksen, Y aksen ditransformasikan ke dalam titik X double aksen, Y aksen dengan koordinat yang diberikan oleh matriks X double aksen, Y double aksen sama dengan matriks 1K01 dikali matriks X aksen, Y aksen. Sehingga menghasilkan matriks X double aksen, Y double aksen sama dengan matriks 1K01 dikali matriks cos θ min sin θ cos θ dikali matriks XY. Atau matriks X double aksen, Y double aksen sama dengan matriks cos θ ditambah K sin θ min sin θ ditambah K cos θ sin θ cos θ dikali matriks XY. Jadi, perputaran yang diikuti oleh geseran dapat dilakukan oleh transformasi matriks dengan matriks cos θ ditambah K sin θ, min sin θ ditambah K cos θ, sin θ, cos θ. Umumnya jika transformasi matriks
P1X sama dengan A1X, P2X sama dengan A2X, sampai PKX sama dengan AKX. Dari Rn ke Rn dilakukan berurutan. Mula-mula T1, kemudian T2, dan seterusnya. Maka hasil yang sama dicapai dengan sebuah transformasi matriks tunggal Tx sama dengan Ax, di mana A sama dengan AK sampai A2, A1. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Saskia Febriana dengan NIM A1C224006. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang matriks transformasi linear. Nah, jadi pada bagian ini kita itu akan memperlihatkan bahwa jika V dan W adalah ruang vektor berdimensi, eh, tidak perlu Rn atau Rm, maka dengan sedikit kelihayan sebarang transformasi linear, T memetakan P ke W itu dapat ditinjau sebagai transformasi matriks. Nah, gagasan dasarnya adalah memilih basis untuk V dan W yang bekerja dengan matriks koordinat vektor terhadap basis ini, dan bukan bekerja vektor itu sendiri. Nah, misalkan bahwa V adalah ruang vektor berdimensi N dan W, itu adalah ruang vektor berdimensi M. Jika kita memilih basis B untuk V dan basis B aksen untuk W, maka untuk masing-masing X di V itu matriks koordinatnya akan merupakan vektor di dimensi ke N, sedangkan matriks koordinat TXB aksen itu akan merupakan vektor di dimensi ke N. Jadi, proses pemetaan X ke dalam TX atau transformasi linear ini akan menghasilkan sebuah pemetaan dari dimensi N ke dimensi M dengan menempatkan XB ke TXB aksen. Nah, kita dapat memperlihatkan bahwa pemetaan yang dihasilkan ini selalu merupakan transformasi linear. Nah, jadi diperolehlah yaitu AXB sama dengan TXB aksen. Dengan XB ini adalah matriks koordinat dan TXB aksen ini merupakan vektor di dimensi ke M. Nah, untuk mencari matriks A itu yang memenuhi persamaan ini, itu dengan basis B, U1 sampai UN, dan W adalah ruang dimensi M dengan basis B aksen. Nah, dari V1 sampai ke Vm. Nah, itu selanjutnya kita akan mencari matriks M kali N. Nah, sehingga dari rumus tadi ini itu memenuhi untuk semua vektor di vektor X di V. Nah, khususnya kita ingin agar persamaan ini dapat memenuhi vektor basis U sampai UN, yaitu yakni A U1B sama dengan T U1B aksen A U2B B sama dengan T U2B aksen sampai ke A UNB sama dengan T UNB aksen. Tetapi U1B itu sama dengan 1,000 hingga ke 0 ke sesuai dari ketentuannya. U2B itu sama dengan 0, 1, 0, dan seterusnya. UNB sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, seterusnya hingga 1. Nah, sehingga didapatlah AU1B-nya, lalu AU2B-nya, dan AUNB itu dengan ketentuan seperti ini. Dengan menyulitkan hasil ini ke dalam 5.17 tadi menghasilkan A11 hingga AM1 sama dengan TU1B aksen, A12 sampai AM2 sama dengan TU2B aksen, A1N sampai AMN itu sama dengan TUNB aksen. Nah, yang menunjukkan bahwa kolom A yang berurutan merupakan matriks koordinat dari TU1, TU2 hingga TUN. Nah, lalu selanjutnya dengan cara ini kita memperoleh matriks untuk A yang kita namakan matriks untuk T yang bertalian dengan basis B dan B aksen. Secara simbolis kita dapat menyatakan matriks ini dengan A sama dengan matriks untuk T yang bertalian dengan basis B dan B aksen. Jadi dengan bentuk seperti ini, TU1 B aksen hingga TUN B aksen. Nah, matriks A tersebut pada umumnya dinyatakan pada simbol TB B aksen. Sehingga dengan demikian rumus yang diperoleh itu adalah TB B aksen sama dengan matriks untuk T yang bertalian dengan basis B dan B aksen. Lalu didapat TU1B aksen hingga TUNB aksen, di mana B itu adalah U1 hingga UN. Nah, dalam kasus khusus di mana V sama dengan W,
Sehingga demikian T memetakan V ke V adalah operator linear. Nah, itu biasanya untuk mengambil B sama dengan B aksen apabila kita membentuk matriks untuk T. Jika hal ini Anda lakukan, maka matriks yang dihasilkan kita namakan matriks untuk T yang bertalian dengan basis B. Atau secara sederhana ditulis T, B seperti ini. Eh, jadi untuk operator linear T kita peroleh TB sama dengan matriks untuk T yang bertalian dengan basis B. Atau TU1B hingga TUNB di mana B adalah U1 sampai UN. Nah, selanjutnya kita masuk ke keserupaan. Jadi matriks sebuah operator linear T memetakan V ke V bergantung pada basis yang dipilih untuk V tersebut. Satu masalah mendasar dari aljabar linear ini adalah perlunya memilih basis untuk V yang membuat matriks T sesederhana mungkin. Nah, masalah ini sering ditangani dengan terlebih dahulu mencari beberapa matriks T relatif terhadap basis yang sederhana seperti basis baku. Nah, yang mana bahas suatu cara masalah seperti ini tuh itu untuk menyederhanakan matriksnya dan itu akan mempengaruhi matriks operator linearnya. Jadi teorema berikut ini itu akan menjabarkan hasilnya yaitu misalkan T memetakan V ke V adalah operator linear pada ruang vektor V berdimensi berhingga. Jika A adalah matriks T terhadap basis B dan A aksen adalah matriks T terhadap basis B aksen, maka A aksen sama dengan P inverse AP, di mana P adalah matriks transisi dari B aksen ke B. Nah, didapat definisi jika A dan B adalah matriks kuadrat, maka kita sebut bahwa B sama dengan A jika terhadap matriks V yang didapat itu dibalik sehingga B sama dengan P inverse AP. Jadi, eh, perhatikan bahwa persamaan tersebut dapat ditulis kembali sebagai A sama dengan PB P aksen dan A sama dengan P aksen diaksenkan BP aksen. Dengan memisahkan Q sama dengan P1, maka akan menghasilkan A sama dengan Q aksen BQ yang mengatakan bahwa A serupa dengan B, maka B serupa dengan A. Jika dan hanya jika A serupa dengan B. Jadi akibatnya kita biasanya akan mengatakan saja bahwa A dan B serupa. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal yang mana misalkan T memetakan dimensi 2 ke dimensi 2. R2 ke R2 adalah transformasi linear. Diketahui bahwa T memetakan vektor U sama dengan 1, 1 ke 3, 5 dan memetakan vektor V sama dengan 1, min 1 ke 1, min 3. Tentukan matriks standar A untuk transformasi T tersebut. Nah, lalu hitunglah T25. Jadi, penyelesaiannya kita mencari E1 dengan sama dengan 1, 0 dan E2 sama dengan 0, 1. Lalu kita buat tambah V sama dengan 1, 1 ditambah 1, min 1 diperoleh dari sini. U ditambah V itu sama dengan 2, 0. Nah, jadi 2E1 itu kita sederhanakan jadi E1 sama dengan setengah U tambah V. Lalu U dikurang V sama dengan kita kurangkan. Lalu dapatlah 0,2. Itu sama dengan 2E2. Jadi E2 itu sama dengan setengah U dikurang V. Lalu kita mencari transformasi basis standar karena T linear. Maka TE1 sama dengan setengah TU tambah TV. Sama dengan setengah. TU-nya tadi ini 35 dan ini 1/3. Lalu di Dolala jadi 42 setelah dijumlahkan jadi setengah dari 42 itu jadi 21. Lalu untuk TE2 juga menggunakan cara yang sama jadi setengah TU dikurang TV sama dengan setengah baru 35 dan 1 dan 3-nya tadi dikurangkan jadi setengah lalu dijadikan dengan matriks yang sudah dikurangkan jadi 28 jadinya 14. Lalu kita menyusun matriks A jadi A itu sama dengan TE1 TE2. Jadi sama dengan 21 didapat dari sini, baru 14 di sini. Jadi kita menghitung untuk T25 itu kita masuk. Jadi T25 itu sama dengan 2114 ini. Kita kalikan dengan 25. Lalu dapatlah 4 ini menggunakan perkalian matriks dapatlah 922. Baiklah, sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan, eh, saya akhiri. Sekian dari kelompok 2 untuk materi transformasi linear. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.